Yang pertama-tama saya mengajak hadirin dan hadirat untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul hari ini di sini bersama-sama dan diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan saya ucapkan selamat datang kepada Pak Gita, Mas Teguh, Mas Agung dari GMSI, juga Ibu Bapak semuanya yang hadir di ruangan ini maupun dimanapun berada, karena ini bisa dimonitor menggunakan video conference. Dan saya mendoakan semoga kita semua dilindungi oleh Allah SWT, selalu dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan tentu saja kepada teman-teman GMSI yang telah hari ini dan resmi menyatakan keinginannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon konstituen Dewan Pers. Jadi Pak Gita, tahun ini alhamdulillah Dewan Pers sudah menambah konstituen itu dari 7 menjadi 10. Nah, mereka inilah yang sebenarnya konstituen Dewan Pers inilah yang membentuk apa yang disebut Dewan Pers ini. Dewan Pers merupakan lembaga semi negara gitu. Kami bukan struktur di bawah pemerintahan, tapi kami lembaga negara. Kami tunduk Undang-Undang Nomor 40/99 karena dari undang-undang itulah yang mengamanatkan ada keberadaan Dewan Pers ini. Jadi Dewan Pers ini, Undang-Undang Nomor 40 itu undang-undang yang dihasilkan oleh Gerakan Reformasi, dan itu merupakan satu-satunya undang-undang di Republik ini yang tidak disertai atau tidak ada PP-nya, Pak Gita. Jadi satu-satunya undang-undang yang PP pembuatan aturan petunjuknya itu diserahkan kepada Dewan Pers. Ya. Dewan Pers kemudian membuat aturan yang sifatnya mengikat. Jadi Dewan Pers adalah self-regulatory system atau self-regulatory organization. Jadi bikin aturan macam-macam itu bukan Dewan Pers yang bikin, bukan hanya kami sekarang ini bersembilan yang bikin aturan itu, tapi benar-benar melibatkan seluruh komunitas pers di Indonesia. Memang mekanismenya seperti itu. Nah, beberapa tahun terakhir ini memang ada semacam kebutuhan untuk mengakomodasi perkembangan situasi dan kondisi masyarakat pers Indonesia. Ketika Undang-Undang Pers dibikin tahun 9 itu kan belum ada organisasi-organisasi media online, belum ada asosiasi wartawan online dan sebagainya. Nah, tahun ini kami menerima tambahan anggota dari AMSI, Asosiasi Media Cyber Indonesia. Selamat datang Bung Mahmud. Kemudian dari SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia, dan Pewarta Foto Indonesia. 3 organisasi ini melengkapi 7 konstituen yang sudah ada, yaitu Serikat Perusahaan Pers atau dulunya Serikat Penerbit Surat Kabar, lalu ada ATVLI, Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, ATVSI, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, dan kemudian ada PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Lalu ada 3 perusahaan asosiasi wartawan yang sudah bergabung sebelumnya, yaitu IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia,
lalu ada PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, dan AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Ini yang selama hingga tahun ini yang membentuk Dewan Pers, keanggotaan Dewan Pers itu. Tapi dengan ditambahnya 3 asosiasi tadi, kami sudah 70. Pada prinsipnya, Dewan Pers juga mengundang organisasi-organisasi lain yang bila ingin bergabung dengan sebagai konstituen Dewan Pers, pintu selalu terbuka. Karena apa? Kami ingin, Pak Gita, menarik. Jadi ada wilayah di mana dapat dikatakan wilayah abu-abu itu ada media yang merasa dia tidak perlu harus mengikuti ketentuan ini, itu, dan sebagainya. Padahal ini ketentuan yang sifatnya mengikat sebenarnya. Nah, untuk membedakan mana yang disebut media yang resmi atau media mainstream, media massa, baik itu media elektronik, media cetak, maupun media cyber. Nah, agak berat ya ngomong tutup. Nah, kemudian dengan mereka berada di wilayah abu-abu tadi, mereka kadang tidak tercover atau di luar jurisprudensi atau di luar yurisdiksi undang-undang pers. Mereka ikut aturan mana? Ada yang kemudian membuat Dewan Pers tandingan. Ada yang kemudian bikin asosiasi wartawan tandingan atau asosiasi wartawan dan sebagainya. Nah, persoalannya ketika produk mereka diadukan, mereka mau mengadukannya kemana? Nggak bisa ke Dewan Pers karena mereka bukan di bawah yurisdiksi tadi undang-undang pers. Nah, untuk itulah makanya Dewan Pers merasa perlu ini seharusnya diperbanyak konstituen Dewan Pers ini, dan dengan sendirinya nantinya proyeksi ke depan juga akan menambah anggota Dewan Pers. Jangan hanya 9 orang. Wong urusan senegara ini masa hanya dipikir oleh 9 orang. Ya, alhamdulillah so far kami bisa menangani hal itu. Selamat datang Bang Henry, Wakil Ketua Dewan Pers. Sini Bang, depan Bang. Oke. Nah, ini dengan demikian kita akan semakin meluas, baik wartawan maupun perusahaan pers yang tercakup oleh yurisdiksi undang-undang pers itu. Mereka tidak jalan sendiri-sendiri. Mereka kalau ada persoalan bisa membantu, yang lainnya bisa membantu menyelesaikan persoalan itu. Dan juga yang penting mereka terlindungi produk mereka, yaitu oleh undang-undang pers. Karena di luar itu kami takut sekali kalau dia sudah mencoba berusaha payah membuat produk pers, kemudian ada keberatan dari masyarakat ditangani dengan undang-undang, bukan undang-undang pers, undang-undang yang lain, ITE, atau bahkan dikriminalisasi. Bahwa sesungguhnya ya, high esteem atau pencapaian tertinggi itu suatu negara adalah apabila segala penyelesaian yang sifatnya penyelesaian tulisan kalau ada masalah diselesaikan dengan tulisan juga. Kata-kata dibalas dengan kata-kata. Itulah yang prinsip yang ada di undang-undang pers kita itu. Nah, itu di negara-negara seperti negara Skandinavia, prinsip seperti ini sudah berlaku 255 tahun. Nah, kita baru usia 20 tahun. Ya, memang ada pasang surutnya, tapi kita harus menuju ke sana. Kita harus menuju level high esteem di mana tingkat peradaban tertinggi adalah penyelesaian, tidak harus selalu pengadilan. Nah, kalau penyelesaian misalnya produk pemberitaan diselesaikan secara elegan di sini, di ruangan ini, di Dewan Pers ini, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, yaitu Undang-Undang Pers. Saya kira sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas
keinginannya untuk dapat bergabung sebagai konstituen Dewan Pers. Mudah-mudahan ini juga memacu atau memicu teman-teman organisasi yang pers yang lain, sehingga kelak Dewan Pers akan lebih solid dalam mengembangkan amanah mandat Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 40 tahun 99. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk welcoming selamat datang ini Pak Gita dan Mas Teguh dan Mas Agung. Mas Agung penasihat ya? Ketua Dewan Pakar. Oh, Ketua Dewan Pakar. Pak Gita Ketua Dewan Pakar. Pak Gita Dewan Pembina. Oh, perlulah. Ini anunya pentolannya. Oke, begitu Mas Teguh. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Johar, sahabat baik saya, kawan-kawan semua. Saya oleh Dewan Pembina, Pak Gita Wirawan yang sudah hadir, juga diperintah oleh Ketua Dewan Pakar Mas Agung. Kenapa perintah? Karena beliau ini juga anggota Dewan Pers, jadi jatuhnya perintah ini kalau Mas Agung mengambil jatuhnya perintah. Kan pertama tentulah kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Hadir di ruangan memang jumlahnya terbatas karena situasi kita juga masih belum memungkinkan kita semua untuk berkumpul seperti ya katakanlah sebelum bulan Februari. Di sini yang turut hadir saya perlu perkenalkan Wakil Ketua Dewan Pembina Ibu Irawati Hermawan. Kemudian ada anggota Dewan Pakar yang sebetulnya sahabat Mas Johar juga, Pak Marasakti Siregar, senior kita, panutan kami. Ini juga tukang semprit ini. Wah, tukang semprit kalau untuk jurnalistik gitu. Hadir anggota Dewan Pakar Pak di pojok saya didampingi juga oleh Sekretaris Jenderal Bang Mahmud Marhaba yang sebelumnya adalah Sekretaris Ketua Dewan Kehormatan PWI Gorontalo. Nah, tetapi tidak lama setelah saya mengundurkan diri dari anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Bang Mahmud juga mengundurkan diri. Katanya supaya momen hari ini bisa terjadi. Karena kalau kita masih side job gitu ya, agak susah ini kita konsolidasi. Jadi saya dengan Bang Mahmud sekarang tidak di Dewan Kehormatan PWI lagi. Beliau tadinya ketua di Gorontalo. Kemudian ada bendahara kami, Bung Zaki Mubarok dari Banten. Ya, kemudian ada kawan-kawan dari NTB, acungkan dulu tangannya, dari NTB, dari Bengkulu, 3 orang, penerbangan pertama dari Bengkulu. Kemudian dari Gorontalo, mana lagi yang saya belum sapa ya? Jawa Barat terjebak macet kelihatannya belum hadir. Dan ya mohon maaf, beberapa kawan-kawan pengurus daerah, pengurus pusat juga sudah hadir. Ada Mbak Erin, Ketua Bidang Luar Negeri. Kemudian Ketua Umum Banten, ini Ketua JMC Banten juga sudah hadir. DKI Jakarta, oh ya, sorry maaf. Jadi ini kira-kira, oh ya, saya juga mesti menyapa abang saya, Bang Henry. Situ kita, Bang Henry. Kenapa duduk di situ, Pak? Ya, Bang Henry juga sebetulnya adalah salah satu inspirator. Mengapa saya dan kawan-kawan itu sejak katakanlah 2017 berusaha untuk membuat asosiasi perusahaan media siber. Dan terima kasih bimbingannya Bang Henry selama ini. Jadi Mas Johar, jaringan media siber Indonesia ini usianya relatif muda, sangat muda. Karena deklarasi kita dilakukan pada tanggal 8 Februari di Banjarmasin bersamaan dengan Hari Pers Nasional. Kemudian Munas pertama sudah kami lakukan juga di akhir bulan Juni.
Di Munas itulah saya dan Bang Mahmud mendapat kepercayaan dari kawan-kawan untuk mengelola organisasi ini sampai pendaftaran. Dan itu kita lakukan Pak Gita secara digital juga, secara virtual juga. Dan itu mendapat rekor muri karena yang hadir banyak sekali, berlangsung selama 9 jam. Jadi waktu itu kita kira Munas virtual itu isinya akan basa-basi aja, jadi pasal ketok gitu. Ternyata enggak, perdebatan juga. Nah ini Gorontalo ini salah satu biang kerok ini, waktu Munas ini. Enggak bisa ditahan. Emang orang Gorontalo banyak yang jadi biang kerok. Ada saja. Ya barangkali kalau bukan karena Nani Wartaboni di Gorontalo, Republik belum merdeka juga kali. Jadi saya kira itu perjalanan kami singkat. Nah saya ingin katakan sebetulnya menurut saya pribadi yang mengikuti dari dekat ya perjalanan JMC ini. Oh ya sebelum sampai ke situ, buat saya juga ini pengalaman kedua ini Mas Johar. Tahun 2018 saya dengan Mas Johar juga duduk di sini. Waktu itu Bang Hendri di sini juga dia menerima kita ketika mendaftarkan organisasi yang itu. Tapi sekarang situasinya saya dan Mas Johar masih tetap 2 pemain sudah berubah. Jadi ada 2 sebetulnya hal yang membuat mengapa JMSI dalam waktu singkat ini bisa segera mendaftarkan diri sebagai calon konstituen Dewan Pers. Yang pertama saya kira kawan-kawan semua adalah faktor soliditas dan komitmen kita terhadap upaya menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional. Sehat dan profesional ini maknanya yang pertama tentu perusahaan media siber yang tumbuh bagaikan jamur di musim hujan di Republik ini bisa betul-betul hidup sebagai perusahaan yang profesional. Perusahaan profesional ya kita semua tahulah ukurannya kalau menurut Dewan Pers memiliki akta perusahaan pers, kemudian memiliki hubungan industrial yang jelas dengan karyawan, kemudian juga ruang redaksinya dipimpin oleh wartawan kelas utama gitu dan yang lain-lain. Sekarang kita lebih mudah untuk mengikuti pendaftaran di Dewan Pers karena Dewan Pers sudah memberikan form yang kita harus isi, jadi kita tahu mana kekurangan kita. Saya masih ingat kalau 2017 itu kriterianya beda-beda. Ngomong sama satu anggota Dewan Pers kriterianya A, ngomong sama anggota Dewan Pers kriterianya B. Nah, tapi saya perhatikan sejak 2 tahun terakhir sudah ada form yang tersusun rapi. Sehingga kawan-kawan di daerah, pengelola media siber di daerah, ketika berusaha untuk menjadikan perusahaan persnya perusahaan pers yang profesional, lebih mudah karena sudah ada track yang disiapkan oleh Dewan Pers. Nah itu sangat membantu kita. Nah itu komitmen terbesar kita ikut menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional. Nah rahasia kedua, mengapa JMSI ini dalam waktu singkat bisa mendaftarkan diri Pak Marsakti adalah pengalaman. Nah karena pengalaman, karena 12 daerah kami itu setidaknya sudah berpengalaman mengikuti verifikasi perusahaan ini, ya kan? Bahkan saya juga sudah berpengalaman mendaftarkan organisasi perusahaan ke Dewan Pers. Jadi pengalaman itu, Bang Mahmud, kunci mengapa kita bisa cepat mengkonsolidasi diri, kemudian mengumpulkan kawan-kawan, sehingga hari ini kita sudah memiliki sekitar 500 anggota perusahaan pers yang firm ikut dengan JMSI. Nah, nanti bisa dicek keberadaannya, sudah hadir dokumen-dokumennya di saya. Jadi semua kelengkapan barangkali sudah disampaikan dalam pendahuluan pendaftaran bulan September lalu oleh Bang Mahmud. Kemudian kita ini hanya menuntaskan saja karena kemarin September itu tiba-tiba PSBB-nya kembali diperketat, jadi kita berhenti dulu pendaftarannya. Nah berikutnya yang saya ingin sampaikan juga kawan-kawan, tahun 2017 ketika ini semua bermula, ketika kawan-kawan pengelola media siber di Indonesia ini ingin mengorganisir diri, ketika itu data Dewan Pers dan juga data Kominfo saya kira mengatakan bahwa jumlah perusahaan media siber di Indonesia sebanyak 43.000. 2017 Pak Duta. Nah 2019 atau 2020 ini saya kira angkanya sudah melewati 50.000. Ya, nah bagaimana caranya kita bisa mengelola kemerdekaan pers kita? Bagaimana caranya kita bisa menciptakan ekosistem pers yang tadi kita inginkan sehat dan profesional itu? Manakala pemainnya begitu banyak, sementara penjaga garisnya terbatas. Nah itu sebabnya lah kawan-kawan semua, saya kira upaya untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional di Republik ini tadi menjadi tanggung jawab kita semua.
bukan hanya tanggung jawab Dewan Pers, bukan hanya tanggung jawab konstituen Dewan Pers, bukan hanya tanggung jawab calon konstituen Dewan Pers seperti kita hari ini, tetapi tanggung jawab kita semua, orang-orang yang memang memilih pers sebagai jalan hidup kita. Nah, jadi setelah ini saya kira tugas kita masih besar. Saya aku yakin Dewan Pers, ya, karena melihat tadi itu komitmen kita dan pengalaman kita akan menerima kita menjadi konstituen Dewan Pers, ya. Hari ini yang diterima adalah pendaftaran pimpinan pusat DPP, ya. Setelah ini nanti tolong dikabarkan kepada kawan-kawan di daerah NTB, Gorontalo, Bengkulu yang hadir di sini. Setelah ini akan dilakukan verifikasi faktual di masing-masing daerah. Nah, itu kerja berat lagi tuh, ya. Sehingga saya berharap insya Allah dengan dukungan dari Bang Johar, Bang Henry, juga Mas Agung, dan tentu saja Pak Muhammad Nuh yang merupakan sahabat baik dari Ketua Dewan Pembina kita, Bapak Gita Wirjawan. Insya Allah bulan Februari tahun 2021 pada saat Hari Pers Nasional di DKI Jakarta ini, JMC sudah menjadi konstituen Dewan Pers. Tekad kita, dan saya yakin senior-senior saya yang duduk di depan saya dan Bang Henry juga yang duduk di belakang mendampingi Bang Mahmud, serta tentu saja Pak Marasakti akan membantu kita semua supaya tekad ini tercapai, bukan untuk menjadi konstituen Dewan Pers tujuan kita, bukan untuk mendirikan JMSI tujuan kita. Tujuan kita jangan digeser, untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat dan profesional. Itu tujuan kita. JMSI jadi anggota Dewan Pers ini adalah piranti, tools, equipment, apapun istilahnya yang kita rasa bisa membuat tujuan kita ini bisa tercapai dengan maksimal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nggak ditahan-tahan bisa jadi kayak kampanye partai politik nanti ini, apalagi menjelang pilkada orang bisa mikir ini Teguh lagi nyalon di mana gitu. Ya, saya kira demikian Pak Johar, Pak Gita. Terima kasih atas bimbingannya dan terima kasih Mas Agung atas perintahnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JMC. JMC. Itu saja. Terima kasih. Mantap biarnya. Saya kemarin Bung Mahmud kayaknya mantap sekali. Oh iya. Provokator. Baik, dengan demikian saya kira ya, Bang Mahmud, Abang barangkali hadir Bang di depan Bang. Dokumen-dokumennya Abang jelaskan dulu apa saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Pakar, para anggota Dewan Pers yang kami hormati, hadirin yang kami hormati pula, bahwa mohon maaf sebelumnya, kami tidak menyangka bahwa ternyata begitu PSBB udah dibuka, macetnya luar biasa. Tapi kami tetap optimis bahwa nyampe juga di sini. Yang kedua adalah kami menyerahkan berkas ini ada di 29 provinsi. 29 provinsi, dan kami menyerahkan SK mereka yang sudah bersama-sama berkomitmen untuk membangun perusahaan pers lewat JMC. Kita berharap 29 ini akan menjadi sebuah warna baru di dalam dunia pers ke depan, dan kita percaya bahwa dengan kehadiran JMC, apa yang menjadi beban daripada Dewan Pers ini akan bisa sama-sama kita wujudkan menjadi pers yang profesional. Saya pikir ini dengan menyerahkan ini tentunya ada harapan ke depan. Ini bukan pendaftaran pilkada setelah tidak memenuhi beberapa unsur dinyatakan gagal. Tapi ini adalah pendaftaran menuju kepada sebuah profesional. Ada kekurangan, kami siap untuk menyelesaikannya dengan baik. Saya pikir ini yang harus yang menjadi kekuatan kita ke depan. Kita akan melengkapi berkas-berkas yang ada. Apa yang dibutuhkan, saya 1x24 jam siap untuk. Saya pikir itu dulu Pak Ketum, Pak Gita, Pak Agung, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini masih Mas. Jadi izinkan saya untuk menyerahkan dokumen ini ya, kawan ya. Ini atas perintah organisasi. Pak, dampingi oleh Pak Ketua. Ya. Soalnya kalau dampingi saya kan disemprit. Dengan ketua komisi pendatang. Luar biasa kita didampingi oleh Batman hari ini yang menerima laporan. Batman pakai T kan, bukan pakai D kan? Oh. Pak Hendri nggak kelihatan. Pak Hendri. Agak ke tengah, Pak Hendri. Agak ke tengah. Ke tengah. Yes. Yang ngalangin saya topinya kayaknya. Pokoknya pesannya jangan menggembosi tetangganya ya. Oh, iya. Wajib. Nanti silakan. Berakhir, Pak. Kita foto bersama. Pak Komara silakan. Ibu Dera, Ibu. Rapat. Maaf saya di sini. Berat sebelah. Lagi takut. Belakang. Senyum, tetap senyum meskipun pakai masker ya. Kan dari matanya kelihatan. Oh, orang itu senyum. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.